saya tuh belum dengar ya, misalnya kalau saya tuh baru atau adik saya tuh baru yang nggak tahu. Sebenarnya ini bahkan kita semua kayaknya nggak tahu deh. Caranya gimana sih untuk dapat informasi awal, terus daftarnya melalui apa gitu. Kalau misalnya kita daerah, karena kan sebenarnya kalau jalur kamu bekerja pun saya nggak tahu ternyata ada gitu. Dan ini gimana? Oke, menarik banget ya yang kita bicarakan hari ini. Nah, terus dari Odi sendiri gimana nih rencana ke depannya? Ya, rencana ke depan sih pengen balik ke Jepang, tapi nggak mau pakai Balik ke visa Jepang. lagi. Untuk Tapi kita gakusei. Jadi Jepang itu sendiri kayak bukan kuliah sebenarnya sekolah di sekolah bahasa Jepang, tapi sambil kerja arubaito. Kalau arubaito itu kerja sambilan lah, kalau di Indonesia kayak di Alfamart, Indomart. Tapi gajinya itu sama kayak kerja di pabrik, gajinya sama. Oh, itu kerjanya apa kayak ini ya part time ya atau gimana? Ya, part time ya. Part time, tapi bisa pilih di mana aja. Yang penting bahasa Jepang ya. Kita Ya, kuasai bahasa. ada dua sih. Biasa kalau kita masuk ke sekolahnya itu biasanya dicarikan tempat kerja yang udah bekerja sama sekolahnya, atau kita bisa pilih sendiri ngelamar di tempat mana yang kita pengen. Kalau nggak terima baru ikut rekomendasi yang dari sekolah itu bisa juga. Tapi intinya berarti orang yang sudah pernah bekerja itu punya akses lebih ya, mesti lebih mudah dibandingkan orang yang pemula gitu. Ya, alhamdulillah lebih mudah lah kalau untuk kembali lagi. Yang apa namanya yang susah tuh di awalnya memang karena tuh pasti penuh dengan lika-liku lah. Nggak segampang yang kita perhitungkan atau kita ekspektasikan yang kita rencanakan, ternyata ya belum tentu pas. Nah, dari tadi tuh saya tuh belum dengar ya, misalnya kalau saya tuh baru atau adik saya tuh baru yang nggak tahu. Sebenarnya ini bahkan kita semua kayaknya nggak tahu deh. Caranya gimana sih untuk dapat informasi awal, terus daftarnya melalui apa gitu. Kalau misalnya kita daerah, karena kan sebenarnya kalau jalur kamu bekerja pun saya nggak tahu ternyata ada gitu. Dan ini gimana? Lewat link pendaftaran khusus, terus kamu tahu informasi dari mana sebelumnya? Nah, kalau untuk pertama kali saya tahu nih dan berpikir pengen ke Jepang itu karena ada informasi dari omongan jadi bapak saya itu punya kenalan sama temennya ceritaan, terus ya itu dia juga temannya cerita anaknya tuh udah ke Jepang. Nah, dari situ dari omongan ke omongan akhirnya dapat channel. Jadi kalau di tempat saya sendiri di Balikpapan untuk pemagangan yang ke Jepang itu nggak ada. Jadi kalau untuk pun seleksi daerah mau yang negeri swasta nggak ada. Jadi kalau mau ikut negeri ya kita lihatnya itu di link di internet tuh kita bisa cari nama linknya IM Japan. Nah itu ada tuh jalur negeri kita bisa nyari di internet tuh IM Japan. Kalau swasta itu dari omongan ke omongan karena channelnya susah sih karena nggak semua swasta tuh bener-bener bisa ngirimin karena kan di Indonesia tuh adalah pasti yang hanya apa sih namanya cuma jadi penipu lah, cuma nipu doang, aslinya nggak ngeberangkatin para udah ngasih uang dan segala macam. Jadi kalau langkah awal kalau mau ikut atau mau dapet channel itu ya dari omongan ke omongan. Terus kedua kalau memang pengen nih daftar ke Jepang, kita harus masuk LPK. Jadi LPK itu kayak lembaga awal banget, kita harus belajar bahasa Jepang. Dari situ nanti kita dididik sama dicarikan channel yang ke negeri maupun ke swasta. Nanti kita ditanya, kamu pengen negeri apa swasta? Biasa dari LPK. Negeri. Nanti disiapin nih, anak ini dididik untuk ikut yang negeri. Jadi punya fisik atau latihan atau pembelajaran yang beda sama yang swasta. Kalau swasta kan cepat tuh. Berangkatnya fisiknya untuk tesnya juga gampang lah. Beda sama yang negeri. Jadi kayak ada apa sih namanya perbedaan. Terus dari situ kalau kita masuk LPK kayak ada yang kuat nih. Saya masukin anak saya nih ke BRK atas nama LPK mana. Nah, nanti pasti gitu. Ada ibaratnya ada orang dalam lah, ada yang nge-backing kan. Kalau nggak ada itu cuma perorangan individu itu bisa jadi pemikiran ulang lah, bisa di apa sih namanya ya?
bisa dipikirkan lagi lah, karena bisa dipertimbangkan lagi lah, kalau ada yang di backup pasti insya Allah bisa lah masuk. PK itu ada link nggak sih? Daftarnya di mana? Cara awalnya kita tahu, ini loh PK yang penyiapan kerja untuk ke Jepang. Nah itu kamu daftarnya awalnya dari mana gitu? Untuk Nah, tahu. LPK-nya itu dapat dari omongan juga. Nah, pertama kan kalau omongan itu kan otomatis kita mintalah testimoninya. Bener nggak LPK-nya ini udah ngeberangkatin berapa banyak orang. Nah, sedangkan bentuk kerjasama Indonesia sama Jepang ini udah puluhan tahun, sekitar 30 tahun berapa gitu. Kurang tahu sih saya berapanya, lebih tepatnya. Nah, saya juga baru tahu tuh beberapa tahun yang lalu. Karena memang kudet ya di Balikpapan itu mungkin nggak ada yang apa ngasih informasi, atau kitanya juga yang kurang bergaul atau gimana. Memang nggak ada kalau di Kalimantan. Kita harus memang ke daerah Jawa, ke daerah Sulawesi, atau ke Sumatera, karena dari 3 pulau itu yang banyak nyalurkan orang. Jadi gitu. Saya ikutnya kemarin ke Jawa. Oh, guys. Berarti sebenarnya kamu menyiapkan uang dulu. Ada pembayaran khusus nggak dari awal masuk PK itu? Apa kita bayar dulu atau langsung memang kita dapat pembayaran dari mereka gitu? Daftar aja. Nah, Gratis nggak sebelumnya gitu? jadi kalau untuk masuk ke LPK itu biasanya bayar kalau untuk pembelajaran, karena kan di LPK itu kan kita dilatih sama belajar bahasa Jepang. Nanti dari LPK itu kita udah bayar, kita dilatih, dicarikan job lah dari sana. Ini ada job, nanti dicarikan. Nanti kalau udah selesai dapat job, misalnya masuk kemana, ke perusahaan apa, udah masuk ke BLK. Nah, dari LPK tuh biasanya ada dua orang. Pas sudah masuk BLK itu kalau mau bayar sendiri bisa, atau mau ditalangi sama pihak LPK. Jadi kalau mau berangkat udah masuk BLK itu kan pelatihan tuh 3-4 bulan. Itu lebih intensif lagi untuk pembelajaran bahasa Jepang, dapat tempat tinggal, makan, dan segala macam lah, dapat kayak fasilitas. Jadi situ juga bayar, sama untuk pemberangkatannya juga kan udah bayar juga. Jadi dari LPK itu tergantung LPK-nya sih, kita nanti mengeluarkan duit sendiri, atau dia yang mengeluarkan, nanti kita bayar pakai gaji setelah kita kerja di sini. Oh, jadi begitu ya. Nah, misalnya kalau saya sekarang pengen nih adik saya kerja di Jepang, terus Hmm. daftar lewat itu bisa nggak itu? Karena sekarang kita udah tahu linknya nih. Hmm. Kita Nah, mungkin awalnya mungkin kita akan ke AIME ya. AIME apa tadi ya? Tadi AIME. IM. IM the Hmm. Jepang ya. Nah, Hmm. mungkin di sana prosedur pun disaring lagi. Kalau misalnya kita ada satu orang, misalnya kita udah tahu nih, misalnya Odi, terus kita lewat jalur Odi, bisa nggak kayak gitu untuk dapat job di Jepang? Kalau kayak gitu sih nggak kurang tahu ya kalau saya ya. Tapi kalau untuk jalur negeri itu kan ada batas usia paling maksimal 25 tuh kalau negeri. Kalau di internet cari aja lah, bisa diketik tuh IM Japan doang lah. Nanti keluar tuh kan linknya. Kalau swasta batasan umurnya tuh 33 tahun. Itu masih bisa tuh ke Jepang. Tuh. Baik, luar biasa ya pengalaman, walaupun begitu singkat di Jepang, 6 bulan ya hitungnya, tapi Iya. sudah dengan liku-liku dari awal perjuangannya sampai di Jepang, kemudian di Jepang juga dalam masa pandemi gitu kan, jadi benar-benar sesuatu banget gitu buat informasi ini. Uh, Luar biasa Odi, semoga betah karena kan masih ada 6 bulan lagi ya. Ya semoga bisa enjoy dengan kerja ya, kalau sudah menikmati, dan step selanjutnya kan bisa dapat yang lebih bagus lagi tentunya kan. Ya, amin. Kita mau minta ini dong pesan-pesan dari Odi untuk yang lagi mungkin sedang berjuang juga untuk misalnya mau ke sana, atau dan buat yang lagi berjuang melawan pandemi juga. Ya, kalau pesan-pesan buat teman-teman yang lagi kerja atau sesama kerja di Jepang, intinya ya tetap semangat lah kalau kerja itu. Memang sih kerjanya kalau dibilang nggak masuk akal. Cuma ya sesuai lah sama bayarannya. Kalaupun kita mau berpikir pengen pulang cepat nih sebelum kontrak selesai, mending dipikir dulu. Ya kalau kita udah ibaratnya kekurangan motivasi atau kurang bersemangat, ingat keluarga, atau kalau yang punya pacar ingat pacar lah. Nah, biar lebih semangat lagi. Apalagi itu yang lebih lama ya, 3-5 tahun.
ya pikir jangka ke depannya kan setelah pulang bisa lah atau buka usaha atau punya atau beli apa buat rumah atau investasi apa gitu. Jadi jangan sampai kabur lah, jangan sampai jadi pekerja Indonesia yang kabur di Jepang karena itu banyak kasusnya. Alah. Nah, Yang masih berjuang nih buat ke Jepang dikasih semangat juga dong buat. Ya, Ntar abis kalau dengar cerita malah jadi nggak pengen. terus kalau mau berangkat ke Jepang itu tetap semangat ya karena ke Jepang itu apa sih namanya ya, nggak semua pekerjaannya sama. Kalau memang untuk cewek sendiri di pabrik Daihatsu itu beda juga pekerjaannya, nggak sama kayak yang cowok lah, apa sama yang cowok. Terus buat ke Jepang itu kan nggak cuma satu perusahaan mobil, kan banyak perusahaan lain kayak pertanian, bagian makan dan segala macam. Itu pasti berbeda juga apa sih namanya itu ya, pekerjaannya. Tapi nah yang bikin senangnya kerja di Jepang itu setelah pulang kita pasti bisa jadi orang yang lebih baik lagi, terus pulang kita bisa jadi orang yang ibaratnya apa ya, punya wawasan luas sama bisa bawa uang yang banyak. Wih, amin. Nah, pesan-pesan buat yang lagi masih menjalani new normal atau melawan pandemi dong. Pesan buat teman-teman yang di Indonesia yang masih mengalami pandemi atau ya sekarang yang new normal itu, ibaratkan ya, walaupun new normal ya, tetap menjaga kesehatan masing-masing lah. Apa sih susahnya pakai masker kemana aja gitu kan. Boleh juga dilepas kalau waktu mau makan atau apa, tapi tetap dipakai lah. Kan karena lebih baik menjaga ya daripada mengobati. Karena di luar sana yang sakit itu aja pengen sehat. Masa kita yang sehat gak mau menjaga kesehatan malah pengen sakit. Jadi tetap semangat lah. Mantap pisan. ya kita applause dulu ya, pro buat Odi, keren banget. Sendiri gitu. Terima kasih udah berbagi dan luar biasa ya, pengalaman, kemudian perjuangan dari awal tuh melihat, kemudian dia tetap stay di sana. Mudah-mudahan sih bisa enjoy di Jepang ya. Sebenarnya saya udah satu kali ke Jepang waktu masa studi itu, ya karena kita nggak bekerja jadi nggak tahu bagaimana tekanannya di sana. Semoga tetap di-enjoy, dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa ajukan di komen YouTube ini, di bawah ini. Mungkin kalau bisa menghubungi Odi lewat mana nih? Ada akun Lewat IG YouTube nggak? juga dong, kan Odi punya YouTube channel juga. Nah, akun IG juga ada. Tapi kalau akun IG ya bisa juga di-add tuh. Add permenmins. Nah, itu bisa cari itu. Bisa. Privasi kok, tenang aja. Oke, jadi bisa tanya-tanya Nah, langsung ya kalau mau ya, bekerja di Jepang seperti apa, jalur pendaftarannya dan perjuangannya di sana. Ya Nah, langsung kalau di add saja. pertanyaannya terlalu banyak, nanti kita bikin sesi selanjutnya juga boleh. ya, kalau misalnya mungkin gimana nih Bang lebih spesifikasinya atau bagaimana caranya nih biar lebih tahu Ya, apa aja yang kan buat latihan fisik. Masa abang bisa sih seminggu nih kok bisa langsung lari 3 kilo 15 menit, kan nggak mungkin Bang. Nah itu nanti mungkin Tips trik ya. bisa dibuat di sesi selanjutnya. Nah kalau yang baik. pengen tahu tentang Jepang juga atau kehidupan di Jepang juga bisa dilihat di video YouTube saya. Ya. Oh iya, YouTube ya. YouTube-nya apa, Odi? YouTube-nya apa? Cari aja Puludi Ahmad. Nah sesuai nama itu nanti ada tuh video-videonya tentang biaya hidup di Jepang berapa tuh sebulan, ada juga di situ videonya. Wow, tinggal follow ya. Jangan lupa Ya, di-subscribe channel ini dan channel yang dimiliki oleh Mauludi Ahmad. Jangan lupa ya teman-teman, banyak informasi yang teman-teman dapatkan di sana. Dan ya. bagus juga ya buat kita-kita yang pemula yang pengen kerja di Jepang. Semangat Ya. semuanya. Nah, Jadi kita Saya, memberikan saya Aminah. baik. Oh, lagi. Kak. Aku nih main labrak aja. Ntar dulu. Ya, kita bisa sedikit simpulin ya kalau ya perjuangan bisa sampai ke sana tuh ternyata dilewatin melalui perjalanan yang sangat panjang, sangat panjang, banyak yang harus dikorbankan juga. Tapi akhirnya bisa ke sana walaupun sampai di sana juga ada lagi gitu tantangannya. Tapi kan ya seperti itulah hidup ya. Harus berwarna gitu supaya nggak gitu-gitu aja. Ya udah kita Apalagi yang cowok nih ya, harus berani ninggali zona nyaman. ya tuh. Betul.
Benar ya, karena Terima kasih. semakin mahal panai, semakin Anda harus berjuang. Ya. Ya. Tidak hidup mahal Oke. Indonesia. Makasih ya Odi, makasih Oke, banyak. Odi. Iya, Thank Mbak. you Sama-sama. buat yang punya channel ini, Tika. Bye-bye. See you, Odi. Eh, Ja, keren banget ya ternyata informasi dari Odi. Saya juga baru tahu ternyata tidak segampang itu untuk bisa bekerja di Jepang. Betul, Apalagi betul. dengan pekerja yang sangat susah, produktivitasnya tinggi, tapi ya banyak hal yang bisa kita dapatkan kalau kita punya jiwa semangat tantangan. Teman-teman mau coba nggak bekerja? Kalau saya masih mempertimbangkan Coba apa ya. yang cepat gitu ya. Karena kalau kerja kayak Odi tadi kayak robot, kayaknya mungkin saya akan kurus kerontang. Tulang-tulang saya akan keluar menonjol semua. Oke, sepertinya sekian dulu ya sesi kita. Kalau misalnya nanti kalian mau request, bisa kita tambah dengan sesi-sesi tambahan. Makasih sudah menonton episode kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya Tika. Saya Amina, pamit dulu. Bye. Assalamualaikum.